السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Marilah pada kesempatan malam ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya serta izin dan takdirnya kita dapat berkumpul di Majlis Taklim Musaum Al-Hidayah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
الفاتحة. dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innal habibal mustafa ذو رأفة ووفاء وذكره فيه شفاء إذا تبادى بالعباد وذكره فيه شفاء إذا تبادى بالعباد. إن الحبيب المصطفى ذو رحمة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تبادى بالعباد وذكره فيه شفاء إذا تبادى بالعباد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian saya juga banyak-banyak terima kasih kepada Majelis Baitus Salam. Alhamdulillah berkat bantuannya Majelis Saung Al-Hidayah dapat melaksanakan Maulid Nabi. Karena seperti kita ketahui, antara Majelis Baitus Salam dengan Majelis Saung Al-Hidayah itu seperti anggota MPR DPR. Karena sebagian dari anggota Majelis Saung Al-Hidayah juga Majelis Baitus Salam. Ada Pak RT? Ada baru mana RT-nya? Alhamdulillah. RT ini mana yang tadi di orangan? Kita sebut aja karena memang dulu waktu lagi belajar awal
Pak Kiai Iwan kemarin kita awal ngajarin Safinatun Najah. Terus setelah kemarin diteruskan oleh para guru-guru yang ada di sini, saya bilang Bang Ade teruskan. Sebulan sekali saya hadir. Kalau ada sahabat saya dan Pak Andi pengurus Dewan Masjid Pondok Gede waktu bendahara. Bang Ade udah tegur dia. Bisa tunjuk aja. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersyukur, berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya juga minta doa. Didoakan majelis Saung Al-Hidayah ini menjadi berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah jalannya juga enak. Naiknya juga kemarin awalnya kagak enak, sekarang udah enak tuh. Dari siapa? Dari mamang saya juga. Ngadunya pinter banget. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saking girangnya Rasulullah kepada umatnya, Rasul sampai bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kata baginda Rasul, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang badar. Kecuali yang badar. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kagak mau ya Rasulullah masuk ke dalam surga? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yang mencintaiku, yang menghidupkan sunnahku, yang menjalankan apa yang kuperintahkan, itulah orang yang mau masuk ke dalam surga. Justru sebaliknya, orang itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Udah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa abdik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid, pada guru yang luar biasa banyak pada malam hari ini berkumpul di hadapan kita. Mudah-mudahan hadirnya guru-guru kita menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru kita yang nggak bisa Al-Fakir sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa terus mentransfer ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait, pimpinan Majelis Saum Hidayah, Ustadz Ade Mulyana, betul ya Ade? Kita doain beliau, Bu, beserta segenap jajaran keluarganya. Allah berikan sehat walafiat, Allah permudah segala urusannya, Allah hasilkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, saya banggakan para pemuda harapan bangsa, harapan agama, terutama yang saya cintai ini tim Hadroh. Masya Allah, kita kasih aplaus buat tim Hadroh Bu malam hari ini. Dari awal sampai akhir saya nyimak, Masya Allah, suaranya cakep-cakep, mainnya hebat-hebat. Ada undang lagi kapan-kapan ya, Masya Allah. Yang saya hormati, saya banggakan para bapak, tulang punggung keluarga, perisai rumah tangga. Semoga bapak sekalian diberikan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala. Yang saya cintai, para ibu, ini saya tengok ke sebelah kanan, para istri-istri solehah, calon-calon bidadari syurganya Allah. Ibu yang kata Nabi, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang mudah-mudahan ibu semua senantiasa dimurahkan rezeki, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solihah, diberikan limpahan rezeki yang barokah, supaya pada bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa Marwah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Segala puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk kita persembahkan hanya bagi Allah. Dialah Rob yang telah mempergilirkan pergantian siang dan malam secara rapi dan harmonis. Dia pergantikan laju rembulan dan mentari secara tertib dan sistematis. Semua berputar pada porosnya, beredar pada falak yang telah ditentukan. Dialah Allah yang malam hari ini menghimpun kita di majelis yang mulia, majelis Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, kelak Allah jadikan satu atap, satu alamat bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat salam sejahtera abadi semoga senantiasa terlimpah curah, terkirim indah ke pangkuan manusia budiman, insan pilihan kekasih Allah, sosok manusia yang paling mulia akhlaknya, paling indah tutur katanya,
paling banyak amal ibadahnya yang sampai detik ini makomnya ramai diziarahi oleh jutaan umat manusia. Duduk bersimpuh meneteskan air mata kerinduan seraya menguntir salawat dan salam dengan harapan telah mendapatkan syafaatul khutbah di yaumil qiyamah. Dialah habibana wa nabiyyana wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu kehormatan di malam hari ini Al-Fakir bisa bersilaturahmi, bermuwajahah, bertatap muka bersama keluarga besar Majelis Saung Al-Hidayah. Betul lah nih? Yang nampak dari ujung sana sampai ujung sini, insya Allah hamba-hamba Allah yang soleh semua. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang sejarah yang kita baca, kita tidak pernah mendengar ada satu nabi dan rasul yang memiliki kecintaan yang luar biasa kepada umatnya seperti cintanya baginda Rasul kepada kita. Rasul selalu belain kita. Rasul selalu cinta dan sayang kepada kita. Contoh kecil, ketika satu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, satu ayat yang familiar kita dengar, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah nawarin kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Habiballah, apa yang engkau mau, apa yang engkau ingin, apa yang engkau suka, maka akan aku beri ke Allah. Pasti bakalan aku beri. Apa yang engkau mau? Pangkat dan jabatan yang tinggi, seorang wanita yang cantik jelita, indah dipandang mata. Apakah engkau menginginkan harta, emas permata, intan berlian, hamparan jamrud katulistiwa? Ditawarin sama Allah kepada baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Tidak ya Allah, bukan itu yang akan membuat aku bahagia, bukan itu yang akan membuat aku gembira, bukan itu ya Allah. Tapi yang membuat aku bahagia, yang membuat aku gembira, ketika tidak ada satupun dari umatku yang berada di neraka-Mu ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking cintanya patuh Rasul kepada kita, saking sayangnya Rasul kepada kita. Ibu-ibu, sekarang kalau ibu yang ada yang sering nonton TikTok, ada bu? Di TikTok itu lagi viral ketika para wanita ngejemreng-jemrengin emas. Betul bu? Ada yang emasnya dari ujung sini sampai ujung sini. Ada yang tangan kanan pakai emas sampai siku, tangan kiri pakai emas sampai siku, kakinya pun pakai emas. Orangnya masih di Jatiwaringin, suara emasnya udah kedengeran kicik-kicik gitu. Coba di TikTok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ya Allah. Idan ya Rab, la arda wa wahidun min ummati binnar. Bukan itu yang membuat aku bahagia, tapi yang membuat aku bahagia ketika tidak ada satupun umatku yang berada di neraka-Mu ya Allah. Ditawarin emas. Kira-kira ibu, saya nanya, ibu, emas yang pernah ibu lihat segede apa kira-kira bu? Segede apa? Segede katel, penggorengan. Paling gede barangkali yang pernah ibu lihat segede kubah masjid. Betul? Di sana di Meruyung, namanya apa? Kubah masjid, kubah emas punya Dian Al-Mahri, ibu almarhumah Ibu Dian Al-Mahri.
Malam hari ini saya sama ponakan beliau hadir nemenin Pak Jumlah. Ponakan almarhumah Ibu dan almarhum pemilik Masjid Kubah Emas. Emas yang kita lihat paling besar segede Kubah. Tapi lihat Syekh Ja'far Al-Barjanji, beliau katakan warawadathul jibal. Andai kata gunung Uhud dijadikan emas, warawadathul jibalu bi an takuna dahabat abad. Andai kata kalau Allah mau, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau, itu gunung Uhud sama Allah bakal dijadikan emas permata. Tapi tidak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa tuh? Saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di sana. Kita ingat di dalam sejarah bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan beliau, hari Senin selepas sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putri tercinta Fatimah Az-Zahra. Apa kata baginda Rasul? Wahai Fatimah sayangku, wahai Fatimah buah hatiku, tambatan hati belahan jiwa. Nah, sesaat lagi urusanku dengan dunia akan tuntas. Urusan Abah dengan perkara dunia akan berakhir, akan tuntas. Nah, akan tuntas, akan beres, akan selesai. Kata Siti Fatimah putrinya, ya Abah, wahai ayahku, inilah perkara yang sesungguhnya teramat sangat aku takutkan ketika aku berpisah dengan orang yang paling aku cintai. Ia adalah engkau, wahai ayahku. Pak, ayo kita sama-sama renungkan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai anakku sayang, nggak usah bersedih hati, berduka lara. Nggak usah bersedih hati kayak gitu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ruhku sudah terpisah dari jasadku, andai kata aku sudah berkalang tanah, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berikutnya yang akan menyusul aku adalah engkau. Supaya membuktikan bahwa selepas baginda Rasulullah SAW wafat, maka putri Fatimah lah yang kemudian menyusul wafatnya Rasulullah SAW. Sampai di sana Rasulullah SAW berpesan kepada Siti Fatimah, wahai anakku sayang, Abah ingin beristirahat. Kalau bahasa kita Abah gitu mah deh, Abah ingin istirahat sejenak. Nah, andai kata ada orang yang berkunjung bermaksud menemui Abah, katakan kepadanya, Abah nggak bisa diganggu, Abah ingin beristirahat. Apa kata Siti Fatimah? Baik Abah, kalau begitu. Masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kamar. Tidak lama berselang, terdengar dari luar satu suara yang teramat sangat menggema. Assalamualaikum ayyuhal baitin nubuwwah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Suara yang kencang itu didengar oleh Rasulullah. Suara yang keras itu didengar oleh putrinya Fatimah Az-Zahra. Seraya dibukakan, ternyata di luar nampak ada seorang laki-laki yang gagah perkasa dengan pakaian serba putih. Ditanya, wahai Tuan, apakah engkau bermaksud untuk menjumpai ayahku? Benar. Mohon maaf, Abah gak bisa diganggu. Ayahku sedang beristirahat di kamarnya. Beliau berpesan kalau ada orang yang bermaksud untuk mengunjunginya, katakan beliau sedang beristirahat, tidak bisa jumpai. Apa kata orang yang menjumpai Siti Fatimah saat itu? Katakan kepadanya, aku datang. Katakan kepadanya, aku berkunjung. Siti Fatimah saat itu ketika mendengar suaranya, membuat keringatnya bercucuran.
Baru kali itu ia mendengar satu suara yang teramat sangat berwibawa, suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Masuklah Siti Fatimah Zahra menuju kamar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan, wahai abah, di luar ada orang yang berkamu. Suaranya teramat sangat menggelegar, suaranya teramat sangat berwibawa, tampilan yang gagah perkasa dengan pakaian yang serba putih, dan aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anakku sayang, tahukah engkau? Huwa hadimil ladzat wa qati'ish syahwat. Dialah pemutus segala macam kelezatan hidup. Pemisah antara suami dan istrinya, pemisah antara orang tua dengan anaknya, pemisah antara kakek dengan cucu-cucunya. Dia adalah malaikat Allah pencabut nyawa yang menjelma seperti anak manusia. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia masuk, biarkan masuk. Keluarlah Siti Fatimah Zahra, keluar dari kamar Rasulullah menuju halaman. Bahasa kita sederhananya nyuruh masuk biasa gimana kalau anak muda? Om masuk om, gitu ya. Om masuk om, suruh masuk itu malaikat maut pencabut nyawa. Masuklah malaikat maut menghadap kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malakallah. Rasul bertanya, wahai malaikat Allah, apa tujuanmu datang kemari? Kata Rasul, apakah engkau sekedar mengunjungiku? Apakah engkau ingin mencabut roh dari jasadku? Apa kata malaikat maut saat itu? Ya Rasulullah, ya Habibullah, pertama kedatanganku adalah untuk bersilaturahim, berkunjung kepadamu. Dan yang kedua, aku mendapatkan tugas dari Allah untuk mencabut roh dari jasadmu. Kalau engkau mengizinkan, andai kata engkau tidak, maka engkau akan kembali kepada Allah. Dan aku laporkan kepada Allah, engkau belum siap. Lihat Bapak Ibu, cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi yang hendak dicabut nyawanya ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi. Kira-kira kalau Pak RT yang ditawari gimana Pak RT? Bu, ini malakal maut datang nemuin Pak RT. Waalaikum teh, saya sowan sama antum teh. Satu silaturahim, iya. Kedua, saya mau maksud nyebut nyawa ente, gitu. Nyawa antum. Gimana? Diizinin tidak kata Pak RT? Kira-kira jawabannya gimana? Udah pergi deh, jangan balik lagi. Gitu tadi Pak RT. Masya Allah. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kesempatan oleh Allah seolah-olah nawar. Nawar mau dicabut nyawanya, siap atau tidak? Allahu Akbar. Apa selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata seperti itu, malaikat Israel pencabut nyawa, Rasul malah bertanya, aina Jibril? Mana sahabatku Jibril? Mana temanku Jibril? Jibril ya Rasul. Ya Jibril. Jibril yang selama ini berteman denganku, menyampaikan wahyu-wahyu ilahiyah, menyampaikan wahyu-wahyu ketuhanan. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat lewat Jibril disampaikan kepadaku. Mana Jibril? Apa kata malaikat maut saat itu? Jibril ya Rasul, bin sama dunia. Jibril saat ini sedang berada di langit dunia. Apa berikutnya kata baginda Rasul? Suruh turun, jemput. Bayangin bu, itu malaikat Israel disuruh baginda Rasul biar jemput malaikat Jibril yang ada di langit dunia. Bisa kebayang tidak? Masih mending kalau yang dijemputnya dari mana? Jatiwaringin sampai Pondok Gede gitu ya, 10 menit.
tapi suruh dijemput di langit dunia. Baik ya Rasulullah. Ketika malaikat Jibril sudah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, kemana engkau? Ya Rasulullah, aku ada lagi tugas ya Rasulullah, lagi piket ibarat kata ya, lagi melaksanakan titah dan perintah Allah. Kemana engkau? Bukankah tidak lama lagi ruh akan dipisahkan dari jasadku? Bukankah tidak lama lagi aku akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana engkau? Bukankah selama ini engkau selalu bersamaku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, betul ya Rasulullah. Sekian lama, sekian bulan, sekian tahun saya mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kali ini ya Rasulullah, saya enggak tegel ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Ya malaikat Jibril, wahai kekasihku Jibril, sebelum aku diwafatkan oleh Allah, sebelum ruh dan jasadku berpisah, adakah kabar untukku? Adakah kabar gembira untukku? Adakah kemuliaan yang akan Allah berikan kepadaku? Kata baginda Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, sesaat lagi engkau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu langit sudah dibuka oleh Allah ta'ala, surga sudah menantimu. Bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melambai-lambaikan tangannya kepadamu, dan malaikat-malaikat Allah sudah bersiap berbaris menyambut rohmu yang mulia. Sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang agung yang diagungkan oleh Allah yang maha agung. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu malaikat sampai berjejer ketika disebutkan surga dan bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Bidadari, Pak, bidadari. Kira-kira kalau Bapak yang ditawari bidadari gimana? Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua jadi penduduk surga yang kelak dianugerahi bidadari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, satu orang yang saleh, penduduk surga Allah kasih 70 orang bidadari. 70. Kira-kira ustadznya berapa Pak? Kalau ustadz dikasih 100 ya, berkatnya juga gede Pak deh. Masya Allah. Dikasih 70 orang tuh satu hamba Allah yang soleh, 70 bidadari. Allahu Akbar. Seorang hamba Allah yang soleh. Ini saya pernah ditanya ibu-ibu berbicara masalah bidadari ini, ibu-ibu semua calon-calon bidadari surganya Allah. Satu ketika ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, kira-kira saya kelak di surganya Allah bakal ketemu lagi nggak sama laki saya? Itu Pak nanyanya itu ibu. Apa jawaban saya? Bu, kalau ibu istri soleha, suami ibu soleh, ahli ibadah, sering ngaji ke Bang Ade di Saung Hidayah, insya Allah atas izin Allah ntar bakal ketemu lagi di surganya Allah. Ya jawab begitu. Sebelahnya nyeletuk, Pak Ustaz, saya mah biar nggak ketemu-temu lagi deh sama laki saya. Emang kenapa ibu? Di dunia kerjaan saya berantem mulu sama laki saya. Gimana di surganya Allah kerjaan kita berantem kayak Leslar. Oh disebut kayak Leslar tuh Bu. Iya, hati-hati. Ibu, bapak, insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dari surganya Allah. Surga yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, lengkap dengan segala macam fasilitasnya, sesuatu yang belum pernah ada di dunia maka di surga akan ada.
sesuatu yang tidak pernah ditemukan di dunia, maka di surga akan ada. Siapa yang bilang? Al-Quranul Karim. Jadi diibaratkan ibu, di surga itu fasilitasnya kita request langsung jadi, kita minta langsung jadi, ekstra instan. Beda sama di dunia. Di dunia mah ngakunya instan, mie instan, tapi mesti dibikin dulu, betul tidak Bu? 5 menit bikin mie instan, tapi tidak di akhirat. Ketika seorang ahli surga berkeinginan, ia ngucap maka langsung ada di hadapannya. Di surga mau apa aja Allah sediain. Apa yang jangankan diucap, baru terbersit di benak, baru ada di dalam hati, itu apa yang diinginkan langsung ada di hadapannya tuh. Atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan bagi ahli-ahli surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin apa? Ada. Di surga ibarat kata ibu yang giginya udah nggak ada. Di surga pingin ancemon. Tahu ancemon Bu? Ancemon? Ongol-ongol. Anak-anak sekarang pada nggak tahu ongol-ongol ya Pak. Ancemon, ongol-ongol yang kalau kita gigit nyelak Bu. Kita pipi pakai gigi kita nggak bisa. Diparudin tuh sama malaikatnya Allah. Ya, Masya Allah. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua kita dulu kalau kita baca sejarah atau bagaimana kita kehidupan orang-orang tua dulu, Masya Allah, dengan makanan-makanan yang serba sederhana ya. Tubuh-tubuh mereka tuh sehat, umur mereka panjang karena makanannya pun sehat. Beda kayak anak-anak sekarang ya Bu. Anak-anak pada pegangnya handphone, apa yang ingin ia mau langsung pesen di handphone, junk food, makanan serba cepat saji, gitu kan? Gak kenal tuh mereka sama ongol-ongol, gak kenal tuh mereka sama buah kecapi ya, yang biasa dimakan sama kita dulu waktu kita kecil. Kita main sama teman-teman kita, olahraganya main karet, gitu kan Bu? Main dampu, apalagi tuh Bu? Main galasin. Anak-anak sekarang adalah generasi pendiam. 5 orang berjejer pegang handphone masing-masing, gak ada yang ngomong satu pun berdiam. Generasi tunduk semua ya. Tapi orang-orang tua kita dulu, anak-anak kita dulu, Masya Allah, tuh belajar dari orang-orang tua kita dulu. Bagaimana ketika mohon maaf anaknya perutnya kembung, biasanya dilakuin apa tuh Bu? Pegang perutnya kata lakinya, buk ini kembung. Biasanya ngambil apa tuh Bu? Ngambil bawang merah digeprek pakai kayu putih, diborehin di perutnya sambil dibacain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wada wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Dipegang masih kembung. Berikutnya apa yang dilakuin? Ngambil daun dadap. Tahu daun dadap Bu? Daun dadap dibakar di atas kompor, pakaiin minyak tanah, ditempel di mana? Di pusernya, ibu tahu tuh. Ditempel daun dadap, daun jarak, ditempel di pusernya ya. Dibacain sholawat pula biar anget. Dipakein jampe juga. Sambung isinya rumput, perut kembung lagi ada, kentut gitu. Loh, udah keluar tuh sehat tuh. Betul tidak? Perut kembung isinya kentut, kata orang tua kita. Itu anak langsung ngemplung. Itu orang-orang tua dulu tuh ya. Atau ketika ketemu guru-guru kita yang mulia, Masya Allah ya, saya waktu kecil saya diajak sama almarhum saya punya kakek datang ke pengajian, datang ke majelis ta'lim, cuma ngikut doang Bu, nggak bisa ngaji.
ikut ke sana kemari, dikenalin sama kiai, dikenalin sama ajengan, dikenalin sama ustad. Cuman pura suntangan doang, pulang dibekalin pisang, pulang dibekalin buah-buahan. Bahasa orang tua kita ngalap berkahnya. Ada air bekas minum kiai, buru-buru diminum, buru-buru diambil. Anak-anak sekarang ada minum bekas kiai itu gak mau, apa kiainya bengek. Itu anak-anak sekarang gak tahu berkah tuh. Masya Allah ya, itu dulu tuh Allah ya. Masya Allah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga Allah lengkap dengan segala fasilitas yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surganya Allah itu, Bu, saking lengkapnya surga Allah, Pak, yang gak ada tuh cuma 3 perkara. Apa yang tidak ada? Yang pertama, toilet. WC umum gak ada. Karena di surga bukan tempat buang kotoran. Tidak ada tempat buang kotoran di surga. Kalau kita di dunia kerap kali kita disibukkan dengan urusan toilet, betul tidak? Ibu-ibu mau mudik ke Jawa, mampir di rest area, ngisi bensin, tiba-tiba mules, apa yang ibu cari? Toilet. Ibu jalan-jalan ke Bandung, ke tempat wisata, ibu beli tiket, habis beli tiket ibu mules, apa yang ibu cari? Toilet. Kita kerap kali disibukkan dengan perkara toilet, tapi di surga tidak. Bagaimana hukum kausalitas berkata sebab akibat? Ketika orang makan, orang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, diolah di dalam perutnya, pasti ada yang keluar, betul? Tapi penghuni surga tidak. Penghuni surga tidak. Biarpun setiap hari makan, mohon maaf, keluarnya tidak lewat bagian belakang, tapi keluar lewat mana, Ibu? Lewat pori-pori, muncul keringat-keringat. Itu penghuni surga. Keringat penghuni surga, wah, beda sama penghuni dunia. Penghuni surga keringatnya wangi. Penghuni dunia kira-kira wasem. Ya. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang beraktivitas, pulang berdakwah, keluar melaksanakan aktivitas bisnisnya, begitu pulang ke rumahnya, beliau ngetuk pintunya. Assalamualaikum ya Humairah. Assalamualaikum wahai istriku yang kemerah. Sejarah menyebut Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulitnya itu, Bu, putih kemerah-merahan. Putih ketika kena sinar lampu maka akan berubah menjadi kemerah-merahan. Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah. Rasul sebegitu cinta dengan istrinya, bahkan sampai menyebut dengan istilah ya Humairah. Kira-kira bapak-bapak ini suami soleh ikut istrinya dengan panggilan apa, Pak? Sayang, honey, bunny, sweetie, sugar baby, kata ibu. Boleh tidak? Boleh. Panggil istri dengan panggilan yang indah. Sebut istri kita dengan sebutan yang indah. Biarpun istri kita belum skincarean gitu ya, ibarat kata istri kita kulitnya, Pak, rada hitam sedikit begitu ya. Kalau kena sinar lampu itu jadi ngadadak rada geseng, jangan kita panggil ya Hajarul Aswad, jangan. Panggil istri kita dengan panggilan yang luar biasa. Sayang, kulit kamu makin gincong deh. Apalagi kalau skincarean, kata istrinya, mana modalnya gitu ya, Bu ya. Skincarean, ibu-ibu nih kalau skincarean, ngerawat wajah, ngerawat kulit ya, bukan untuk di luar tapi buat suami di rumah ya. Ini mah giliran mau ke undangan dangdang setaker kebek, segala ditempelin di alis,
di bibir, di mata, eyeshadow, eyeliner, segala macam, foundation dipakai. Itu mau ke undangan, tapi giliran di hadapan suami, Allahu Akbar, pakai daster-daster yang udah bolong, daster yang 3 hari nggak diganti-ganti, nggak dicuci, bolong pula. Suami kerja pakai daster itu, suami pulang kerja tetap pakai daster itu juga. Luar biasa kata bapak-bapak. Jadi susah naik resiko dapur tuh, Bu. Ya, ini ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana merawat diri, berhias, bersih-bersih. Kebersihan itu bukan sekadar milik para wanita, Anda para ibu bukan. Kita para laki-laki diajarkan oleh Rasulullah untuk bersih-bersih. Rasul mengajarkan kita buat nyuci baju, untuk berhias, nyukur rambut, nyukur jenggot. Apalagi bersih-bersih gigi kita, gunting rambut kita, berhias sebagaimana layaknya laki-laki. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dulu para perempuan-perempuan Bani Israel, mereka kerap kali menyeleweng, kerap kali berzina karena suami-suami mereka jorok. Ini ajaran Rasulullah. Jadi bersih-bersih itu Pak bukan sekadar milik wanita, laki-laki pun harus bersih. Tuh satu, Bu. Apa yang gak ada di surga? Toilet. Gak ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penghuni surga keluarnya lewat apa? Lewat kulit, pori-pori. Rasulullah mengucap salam, Assalamualaikum ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Apa yang berikutnya dilakukan oleh istrinya Rasulullah, Siti Aisyah saat itu? Beliau ngambil selampe. Tahu selampe, Bu? Sapu tangan. Kemudian ditempelkan di wajah Rasulullah SAW. Dielap-elap lembut, diambil, didekat, dicium wangi keringatnya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Wangi atau keringatnya Nabi. Jadi kalau ibu, para istri-istri salehah ingin jadi bidadari surganya Allah, suami pulang ngojek, suami pulang bekerja, datang ke rumah, lap itu keringat suami, insya Allah. Istri salehah. Ya. Ini mah gimana, Bu? Ini mah gimana, suami baru mau berangkat kerja, baru ibu nutup pagar. Apa kata ibu? Langsung WA temannya, laki gue udah jalan, lo datang deh. Dah. Merumpi Pak dari pagi sampai datangnya waktu petang. Bukannya suami pergi menjemput rezeki, mencari nafkah, bukan ibu doakan, bukan ibu gelar sajadah. Ya Allah, selamatin suami saya yang lagi ngejemput rezeki, ya Allah. Selamatkan di perjalanan, berikan kepadanya rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang baik, rezeki yang bisa menjadi bekal ibadah bagi kami sekeluarga, ya Allah. Selamatkan ia, ya Allah. Selamatkan lahir batin, jaga pandangannya, ya Allah. Ya Allah, suamiku bukan milikku, suamiku adalah titipan darimu. Oleh karenanya jaga, ya Allah. Begitu. Kepada begitu nggak, Bu? Oh, ditipin suami ke Allah itu bukan ngelihat isi handphonenya. Suami pulang, papa mana handphone yang diperiksa, ada WA dari siapa. Bukan itu cara menitipkan suami itu, menjaga suami itu. Menjaga suami, ibu titipkan kepada Allah. Kemudian ibu sebagai istri berakhlakul karimah, berakhlak mulia, tutur kata yang baik, tutur kata yang terjaga. Suami pergi, ibu siapin tuh bajunya, ibu siapin sarapannya, ibu lapin motornya. Ibu kalau perlu ibu hidupin motornya suami ibu sepertinya Gojek. Ibu hidupin motornya, ibu lapin, ibu kasih bajunya, ibu kasih buat sarapannya. Selepas ibu itu ibu cium tangannya. Suka gitu nggak, Bu? Oh, harus. Gerbang surga itu seorang istri berada di suami, bukan di orang tuanya lagi. Tapi sosok yang harus dimuliakan oleh seorang suami, oleh seorang laki-laki adalah ibunya. Tapi sosok yang harus dimuliakan oleh seorang istri adalah
mutlak suaminya. Ibu cium tangannya, hati-hati ya beb, kata ibu. Oh, ibu hantarkan suami ibu dengan doa, berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Itu kata ibu. Terus kata ibu gimana? Aku tidak minta oleh gitu kan. Tapi ibu teh doain itu suami teh biar selamat di perjalanan, bisa kembali lagi kumpul ke rumah tangga. Suami sore pulang ke rumah, apa yang ibu lakukan? Ibu sodorin minumnya, Pak, mau minum yang hangat apa minum yang dingin? Teh, kopi atau teh manis? Begitu maksud saya, Bu. Sodorin. Habis itu ini rahasia ya, Bu. Biar ibu disayang suami, ditambah resiko dapur, sambil suami menikmati teh hangat, ibu pijitin punggungnya. Pak, mantap nggak kira-kira? Mantap. Apa kata suaminya? Mama, langsung nyabut warna biru. Asik. Nyabut lagi warna? Tuh, ibu. Ya, doain suami itu. Ya, doain kan ibu adalah bidadari surga bagi suaminya di rumah tangga. Istri solehah itu istri yang sedap jikalau suami pandang, Bu. Istri solehah itu istri yang menjaga kehormatannya. Pantang selembar rambutnya ia perlihatkan kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati. Sampaikan kepada anda para wanita, para istri, siapapun anda pantang untuk memperlihatkan selembar rambut untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Ini emang gimana ke tukang sayur pakai daster pendek, nggak pakai kudung, lekmong nggak dasternya lagi. Bu, tahu lekmong? You can see lekmong. Kamu dapat melihat kerek yang ketemong. Ya, ke tukang sayur terlihat. Ibu teh ngaku cinta kepada suami, tapi cinta ibu teh palsu. Palsu. Kenapa? Katanya cinta kepada suami ketika seorang perempuan memperlihatkan selembar rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nabi katakan sesungguhnya ia sedang membuat kibas-kibas rambut daripada api neraka jahanam. Itu emang dasar di sini nih baperan ya, Bu. Dasar baperan, dia ngambil handphonenya langsung ngetik di status WA-nya. Emosi yang sudah maksudnya apa? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nenek-nenek itu, karena nanti nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah berumur akan Allah kembalikan seperti anak muda kembali. Itu maksudnya. 2, 3, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1, tidak ada apa, Bu? Tidak ada toilet. 2, tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Yang ketiga, di surga itu tidak ada api. Karena tempatnya api di mana? Di neraka. Ini saya pesan sama yang suka ngerokok nih. Ya, suka ngerokok. Ntar kalau Bapak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi udah habis makan kebuli, Pak Dek. Habis makan kebuli selonjoran nemplok di tiang surga. Si A bilang, asem banget nih mulut, nggak ada rokok nih. Kata yang kedua, bener nggak ada rokok. Tiba-tiba malaikat datang, tuh Samsu, dilempar contoh. Masa rokoknya doang nggak ada apinya? Kata malaikat, bro, di surga tidak ada api. Api di mana? Di neraka. Emang dasarnya tukang ngerokok. Dia ambil rokok, keluar dari surga, sejenak nengok ke neraka, buat apa? Cuman ngidupin rokok doang, habis itu dia balik lagi ke surga. Hati-hati. Di surganya Allah itu tidak ada api. Tidak ada api, Bu. Jadi 3 hal yang tidak akan ada di surganya Allah. 1, toilet pembuangan. Yang kedua, tidak ada nenek dan kakek-kakek. Dan yang ketiga, tidak ada api. Rasul kembali ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan nasib umatku? Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah? Ya Rasulullah, gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga kepada umat-umat terdahulu sebelum umat engkau masuk ke dalam surga Allah secara semuanya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saya, kita semua yang hadir
di majelis yang mulia pada malam hari ini, termasuk umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang telah ditempatkan surganya Allah Subhanahu. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في نعمه ويكاد مزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشينا ولموالدينا ولموالدينا ولمن حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذرياتنا واجعلنا مسلمين على نعمك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا يا الله من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan ditutup dengan doa, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang kurang bersumpati. Sekali lagi saya mohon membuka kata maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.